Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi terkait hakikat pembelajaran. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Nikadek Opis Wandari dengan NIM 2113011007 dari kelas 2C Pendidikan Matematika. Kemudian yang kedua ada Made Ika Kusuma Wiguna dengan NIM 2113011063 dari kelas 2C Pendidikan Matematika. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Komang Prasanti Dewi dengan NIM 2113011022 dari kelas 2D Pendidikan Matematika. Dan yang terakhir ada Niputu Wismayani dengan NIM 2113011048 dari kelas 2D Pendidikan Matematika. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu terkait pengertian pembelajaran. Nah, istilah pembelajaran ini sangat berkaitan erat dengan pengertian belajar dan mengajar, yang dimana belajar, mengajar, dan pembelajaran ini dapat terjadi secara bersamaan. Nah, istilah pembelajaran berasal dari kata instruction, dan dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyatakan bahwa pengertian pembelajaran adalah suatu proses atau cara menjadikan orang atau makhluk hidup dapat belajar. Nah, selain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada pula beberapa ahli yang menyampaikan pendapatnya terkait pengertian dari pembelajaran, yaitu yang pertama ada Davy dan Rocker, yang dimana mereka menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki oleh guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Nah, kemudian yang kedua ada Gagne dan Briggs, di mana mereka mengemukakan bahwa instruction atau pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Nah, kemudian yang ketiga ada pendapat dari Sheffield Sagala, yang dimana beliau menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu membelajarkan siswa untuk mengungkapkan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Nah, kemudian yang keempat ada pendapat dari Dimyati dan Mujiono yang menyatakan bahwa pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Nah, kemudian yang kelima ada pendapat dari Munandar, di mana beliau menyatakan bahwa pembelajaran ini dikondisikan agar mampu mendorong kreativitas anak secara keseluruhan, di mana ini dapat membuat peserta didik aktif mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan berlangsung dalam kondisi yang menyenangkan. Nah, selain pendapat-pendapat ahli itu, ada pula berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, dari uraian-uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa belajar dan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu terkait unsur-unsur pembelajaran, di mana di sini pembelajaran sebagai suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tentunya memiliki unsur-unsur di dalamnya. Adapun unsur-unsur pembelajaran tersebut yaitu yang pertama ada lingkungan fisik, lingkungan sosial, penyajian oleh guru, konten atau materi pembelajaran, proses pembelajaran, dan yang terakhir ada produk-produk pembelajaran. Nah, adapun beberapa tips yang diberikan oleh Kohlberg berkaitan dengan 6 unsur tersebut, di mana
Yang pertama itu terkait lingkungan fisik, di mana beliau memberikan tips yaitu sebagai pendidik, kita harus mampu mempertimbangkan bagaimana dampak-dampak yang akan muncul oleh adanya rangsangan lingkungan terhadap otak dan tubuh atau fisik siswa. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita harus mampu membuat pengubahan tempat duduk dalam ruang kelas, di mana ini bertujuan agar kita dapat mengakomodasikan pilihan-pilihan yang diinginkan oleh siswa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sebagai seorang pendidik, kita harus mampu mengkaji kemungkinan-kemungkinan penggunaan tempat belajar atau sumber belajar lainnya selain dalam ruang kelas. Nah, kemudian yang kedua terkait unsur lingkungan sosial, yaitu tipsnya yang pertama, kepada semua siswa, kita sebagai pendidik harus dapat memantapkan perasaan memiliki dan diikutsertakan dalam kelompok-kelompok belajar. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita harus mampu membuat pengaturan terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran dimulai. Nah, dalam kaitan pembentukan pasangan diskusi atau kelompok-kelompok belajar. Nah, ini akan dapat membantu mengurangi kemungkinan stres pada siswa dan lebih menghemat waktu. Kemudian tips yang ketiga yaitu sebagai pendidik kita harus mampu mengenali kelompok-kelompok belajar yang terbentuk secara natural di dalam kelas. Nah, ini penting karena dapat membantu pendidik mengajar atau mengelompokkan siswa-siswa berdasarkan minat mereka. Nah, kemudian untuk unsur yang ketiga itu terkait penyajian pembelajaran. Yang pertama itu dalam menyajikan materi ajar, kita sebagai guru harus dapat menggunakan hal-hal baru yang dapat menarik perhatian siswa dan dimungkin dengan tambahan humor atau dengan candaan-candaan. Kemudian yang kedua, kita harus membuat koneksi antara konsep dan keterampilan baru dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga membuat pembelajaran mereka menjadi lebih kontekstual. Dan yang terakhir, kita harus mampu membuat proses-proses pembelajaran dan penemuan dengan sebuah proyek, percobaan, eksperimen, atau pemanfaatan teknologi. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Wismani dengan NIM 211301148 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, unsur yang keempat yakni konten atau materi pembelajaran, di mana kita sebagai pendidik harus selalu menekankan arti konten atau manfaatnya sehingga siswa menjadi termotivasi untuk belajar. Kemudian, buat siswa menjadi terpikat dengan materi ajar, caranya dengan mengajarkan suatu wilayah secara spesifik, lebih mendalam, sehingga siswa menjadi lebih tertarik setelah mengetahui suatu hal yang belum ia ketahui. Selanjutnya, sebagai pendidik, kita mengusahakan mengatur agar pembelajaran sesuai dengan kurikulum itu, cocok, dan dapat memberi akomodasi kepada seluruh siswa dalam berbagai tingkatan dan kesiapan siswa yang berbeda-beda. Kemudian kelima yakni proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran, masukkan beragam kegiatan dan refleksi agar terbangun ingatan jangka panjang. Selanjutnya, susunlah secara harmonis peluang-peluang untuk pilihan dengan menggunakan berbagai tingkat kemampuan siswa sehingga mereka berkesempatan untuk sukses. Dan memanfaatkan sumber-sumber teknologi yang ada untuk mengumpulkan beragam informasi untuk mengintegrasikan pemahaman siswa. Kemudian yang keenam yaitu produk-produk pembelajaran. Kita sebagai pendidik perlu merancang urutan proyek sehingga siswa dapat mengimplementasikannya secara nyata. Kita juga dapat memberikan tugas-tugas atau pertanyaan-pertanyaan pada level yang lebih tinggi atau high order thinking dalam taksonomi Bloom. Kita juga perlu merancang beragam produk dan tes untuk mengukur pemahaman siswa. Selain keenam unsur tadi, ada juga unsur-unsur pembelajaran yang bersifat dinamis. Unsur-unsur pembelajaran dinamis terdiri atas dinamika siswa dalam belajar dan dinamika guru dalam kegiatan pembelajaran. Unsur-unsur pembelajaran pada dinamika siswa dalam belajar yang bersifat dinamis dilihat dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor menurut Bloom, Caldwell, dan Simpson.
Menurut ketiga ahli tersebut, terdapat 6 jenis perilaku dalam ranah kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dan menurut ketiga ahli tersebut juga terdapat 5 jenis perilaku dalam ranah afektif, yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Kemudian menurut ketiga ahli itu juga terdapat 7 jenis perilaku dalam ranah psikomotor, yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan kompleks, dan penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Kemudian dinamika guru dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran tidak pernah lepas dari komponen guru. Unsur-unsur pembelajaran yang bersifat dinamis yang merujuk pada dinamika guru dalam kegiatan pembelajaran dipaparkan melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berpengaruh pada proses belajar yang ditentukan oleh guru. Kondisi eksternal yang berpengaruh pada proses belajar yang penting untuk dipersiapkan guru adalah bahan belajar, suasana belajar, media, dan sumber belajar, guru sebagai subjek pembelajar. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nika Deopi Suwandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran menurut Gagne dan Atwi Suparman. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu perbedaan istilah pembelajaran, pengajaran, pembelajar, dan pembelajar. Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa. Pengajaran adalah proses atau perbuatan atau cara mengajar segala sesuatu mengenai mengajar. Pembelajar adalah orang yang melakukan pengajaran, dan yang terakhir, pembelajar adalah orang yang melakukan pembelajaran. Yang pertama, pengajaran dilaksanakan oleh mereka yang berprofesi sebagai pengajar, sedangkan pembelajaran dilaksanakan oleh mereka yang dapat membuat orang belajar. Yang kedua, pengajaran tujuannya menyampaikan informasi kepada pembelajar, sedangkan pembelajaran tujuannya agar terjadi belajar pada diri siswa atau pembelajar. Yang ketiga, pengajaran merupakan salah satu penerapan strategi pembelajaran, sedangkan pembelajaran merupakan cara untuk mengembangkan rencana yang terorganisasi untuk keperluan belajar. Dan yang terakhir, pengajaran merupakan kegiatan belajar berlangsung bila ada guru atau pengajar, sedangkan pembelajaran kegiatannya belajar dapat berlangsung dengan atau tanpa hadirnya guru. Ciri-ciri pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses, maupun hasilnya. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran menurut Gagne dan Atwi Suparman. Yang pertama yaitu gaining attention atau menarik perhatian. Hal yang menimbulkan minat siswa dengan mengemukakan sesuatu yang baru, aneh, kontradiksi, atau kompleks. Yang kedua yaitu informing learning of the objective atau menyampaikan tujuan pembelajaran, memberitahukan kemampuan yang harus dikuasai siswa setelah selesai mengikuti pelajaran. Yang ketiga yaitu stimulating recall or prior learning atau mengingatkan konsep, prinsip yang telah dipelajari, merangsang ingatan tentang pengetahuan yang telah dipelajari yang menjadi prasyarat untuk mempelajari materi yang baru. Yang keempat yaitu presenting the stimulus atau menyampaikan materi pelajaran, menyampaikan materi-materi pembelajaran yang telah direncanakan. Yang kelima yaitu providing learning guidance atau memberikan bimbingan belajar, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing proses atau alur berpikir siswa agar memiliki pemahaman yang lebih baik. Yang keenam yaitu eliciting performance atau memeroleh kinerja atau penampilan siswa. Siswa diminta untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari atau penguasaannya terhadap materi. Yang ketujuh yaitu providing feedback atau memberikan balikan, memberitahu seberapa jauh ketepatan performance siswa. Yang kedelapan yaitu assessing performance atau menilai hasil belajar, memberikan tes atau tugas untuk mengetahui seberapa jauh siswa menguasai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu enhancing retention and transfer, yang artinya memperkuat retensi dan transfer belajar. Maksudnya yaitu merangsang kemampuan mengingat-ingat dan mentransfer dengan memberikan rangkuman, mengadakan review atau mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Eka Kusuma. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari rekan saya.
Terdapat beberapa prinsip pembelajaran yang dikemukakan oleh Atwi Suparman dengan mengadaptasi pemikiran dari feedback, yaitu yang pertama, respon-respon baru diulang sebagai akibat dari respon yang terjadi sebelumnya. Yang kedua, perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda di lingkungan siswa. Yang ketiga, perilaku yang timbul oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan akibat yang menyenangkan. Yang keempat, belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan ditransfer kepada situasi lain yang terbatas pula. Yang kelima, belajar menggeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar sesuatu yang kompleks, seperti yang berkenaan dengan pemecahan masalah. Yang keenam, situasi mental siswa untuk menghadapi pelajaran akan mempengaruhi perhatian dan ketekunan siswa selama proses siswa belajar. Yang ketujuh, kegiatan belajar yang dibagi menjadi langkah-langkah kecil dan disertai umpan balik menyelesaikan setiap langkah akan membantu siswa. Yang kedelapan, kebutuhan memecah materi kompleks menjadi kegiatan-kegiatan kecil dapat dikurangi dengan mewujudkan dalam suatu model. Yang kesembilan, keterampilan tingkat tinggi atau kompleks terbentuk dari keterampilan dasar yang lebih sederhana. Yang kesepuluh, belajar akan lebih cepat, efisien, dan menyenangkan bila siswa diberi informasi tentang kualitas penampilannya dan cara meningkatkannya. Yang kesebelas, perkembangan dan kecepatan belajar siswa sangat bervariasi. Ada yang maju dengan cepat dan juga ada yang lebih lambat. Dan yang terakhir, dengan persiapan, siswa dapat mengembangkan kemampuan mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiri dan menimbulkan umpan balik bagi dirinya untuk membuat respon yang benar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.